Ya, saat ini kami berkunjung ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya laporan polisi saudara atau klien kami Angel Elga dengan terlapor saudara Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu, dan sekarang kami lakukan koordinasi tentang perjalanan perkara tersebut atau penyidikan, di mana setelah kami konsultasi mungkin kami akan hadirkan saksi-saksi lagi untuk memperkuat laporan dugaan tindak pidana baik itu menyebabkan tanpa izin dan pengerusakan, karena ada beberapa cerita dan beberapa kronologis perkara yang tidak diungkapkan dalam penyidikan ini. Kami akan hadirkan saksi lain dan saksi ahli lagi untuk menyempurnakan laporan polisi ini, yang mana terlapornya Vicky Prasetyo dan kawan-kawan, sekitar 4 atau 5 saksi yang disebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Kawan-kawan itu ahli lagi. Saksi ahli itu untuk mempertegas atau memperjelas suatu peristiwa hukum yang dilaporkan, apakah itu memasuki unsur dugaan tindak pidana atau tidak, apakah itu wilayah berat atau pidana, itu masalah. Ya, saya orang yang dirugikan, yang dicemarkan, yang difitnah, ya saya mengikuti proses hukum ini. Ya saya ikutin aja. Begitu saya lapor, nanti tahapan-tahapan seperti apa ya saya ikutin. Apa yang disuruh polisi, saksi, apa segala macam ya saya ikutin kan. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungi saya, manajernya dia. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, permintaan maafan dari dia. Saya dan mau ketemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada mau menyelesaikan kita meeting juga. Jadi saya belum ada waktu untuk bertemu dengan mereka. Tapi sudah ada chat dari mereka juga ke saya permintaan maaf. Ya pastinya kan dengan membuat owner di rumah saya, masukkan Pak izin dan segala macam, yang menurut kalian gimana? Ya, sekarang gini, mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kenapa harus percaya negara kita ini negara hukum, dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan. Kenapa dia lakukan ini kepada saya? Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya? Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya. Tetapi kalian coba perhatikan, yang dia bangun terus pengacaranya adalah opini terus seolah saya begini, tapi pengacara ini kan dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri nih, bahwa Angel Elga sudah diminta SP3, bahwa Angel Elga ini sudah divisum dan hasil visumnya negatif, dan itu bukan dari saya, dari kedokteran dan polisi. Pernah nggak sih dia ngebahas itu? Itu loh kuncinya. Saya katakan saya orangnya, saya memang nggak ngerti hukum, tapi saya tidak mau mengkambing-hitamkan orang lain. Ya dong. Kalian ini kan yang masuk ke rumah saya tidak tahu permasalahannya apa. Misalnya kalian diundang, ayo kita bertamu ke rumah orang ini. Pikirannya kan, oh ya udah, bertamu baik-baik. Tapi setelah sampai di sana, tiba-tiba dia membakar rumah saya atau dia membakar rumah saya, saya tidak tahu. Berarti bukan kalian yang harus saya salahkan. Iya, kan dia sengaja mau adu domba saya. Terus ngomong juga kemarin masalah persidangan. Lucu gitu ya. Dia ini membentuk opini yang begini. Dia baca kali itu kan. Tapi dia tidak baca sampai habis. Saya bilang, gimana kok jahat ya membentuk opini terus seperti itu. Dia bilang bahwa jaksa begini. Ini dia sengaja, dia mau adu domba saya dengan aparat. Saya sudah berterima kasih kepada kepolisian, bekerja sangat baik dan sangat bermanfaat. Dan saya juga berterima kasih kepada jaksa, dan juga saya berterima kasih kepada hakim. Saya serahkan semuanya, saya jalan. Perlu saya jelaskan,
dalam peristiwa hukum antara klien kami Angel Elga dan Vicky Prasetyo, ada satu peristiwa di mana terdakwa ini bersama dan kawan-kawan ya, dari kalau hukum itu memasuki rumah terus di-shot oleh media menurut dakwaan jaksa ya, masuk ke dalam kamar dan ada klien kami Angel Elga bersama Vicky Alman. Ini satu peristiwa hukum. Setelah itu mereka berstatement di media mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan dan lain-lain. Diakses oleh media terus didistribusikan sehingga bisa didengar, ditangkap menjadi suatu berita oleh khalayak ramai. Ini peristiwa, satu peristiwa. Tetapi dalam peristiwa ini ditanggapi ada kedua belah pihak dengan upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. 1 laporan polisi dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saudara Vicky Prasetyo, di mana peristiwa hukum yang dilaporkan adalah peristiwa yang saya ceritakan tadi ini. Di dalam penyidikan tersebut, hasil akhirnya adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara, dengan pengertian bahwa apa yang dilaporkan dugaan tidak perzinahan itu tidak cukup bukti, maka dinyatakan peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana perzinahan. Itu pertama. Kita hubungkan lagi dengan dugaan tindak pidana lain yang dilaporkan Angel, adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pidana perzinahan akibat tindakan mereka dan ucapan mereka di media, maka laporan polisi Angel tentang dugaan tidak pidana pencemaran nama baik sempurna. Munir di Polda ini adalah dugaan tidak pidana pengrusakan, karena mereka masuk ke pekarangan itu dengan cara merusak pintu masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong gitu. Jadi kalau ada yang statement tentang dakwaan jaksa yang menceritakan tentang peristiwa itu, Vicky Prasetyo dan kawan-kawan masuk ke rumah, mendobrak pintu, menemui istrinya bersama laki-laki lain, itu adalah dakwaan jaksa. Kenapa tertulis begitu? Karena itulah suatu peristiwa hukum yang diadukan oleh saudara Angel akibat peristiwa hukum tidak benar sehingga menimbulkan pencemaran nama baik. Maka laporan polisi tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan saat ini. Jadi ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi kalau dibangun, diceritakan katanya dakwaan jaksa menyimpulkan ada suatu kesalahan, bukan. Itu rangkaian cerita yang di ujungnya daripada dakwaan tersebut mengatakan semua tindakan ini, informasi disampaikan adalah tidak benar. Dia kan cuma membacanya cuma ya, tapi nggak jadi gitu. Itu. Ya. Jadi kalau dari itu kewenangan penyidik ya, siapa berbuat apa itu dalam tingkat penyidikan. Yang perlu kita ambil di sini adalah bagi masyarakat juga luas, bagi masyarakat banyak awam, di dalam kita menuntut hak itu boleh-boleh saja, tetapi jangan melakukan dengan cara melawan hukum. Nah ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini.